Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Dimanapun saudara berada, kiranya tetap penuh semangat karena kita percaya kasih sayang Tuhan dan penyertaan-Nya tidak pernah meninggalkan kita. Saudaraku, sebelum kita memulai aktivitas pada hari ini, di awal bulan September ini marilah kita mempersiapkan hati untuk mendengar firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan boleh menjadi kekuatan dan selalu menjadi sumber hikmat bagi kita di dalam melakukan segala pekerjaan. Marilah kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi yang baik ini. Di awal bulan yang indah Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati senantiasa. Di dalam segala aktivitas dan pekerjaan kami mau Tuhan berkenan memberkati sehingga apapun yang kami kerjakan berhasil dan berbuah dengan baik. Ya Tuhan, kami mau belajar dengan firman-Mu. Biarlah firman-Mu selalu menjadi sumber hikmat pengetahuan bagi kami untuk diajari mengerti akan semua perjalanan kehidupan kami ada di dalam kuasa Tuhan. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengarkan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan sesuai dengan Almanak HKBP Kamis 1 September 2022 tertulis dalam kitab Yesaya 45 ayat 12. Audo nama bain tanoon jala natumop pajolma di atasna tangaku sadiri paherbang aka langit jala gurudok kudo aka paranganna saluhutna. Akulah yang menjadikan bumi dan yang menciptakan manusia di atasnya. Tangankulah yang membentangkan langit dan akulah yang memberi perintah kepada seluruh tentaranya. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan adalah sempurna. Dia tidak pernah gagal di dalam segala karyanya. Semua diciptakannya sejak semula, langit dan bumi beserta segala isinya. Semua diciptakan begitu baik dan sangat teratur. Tuhan memisahkan yang gelap dari terang, siang dan malam. Semuanya teratur adanya, berganti seperti yang dikehendakinya. Sekalipun Tuhan sempurna atas semua karyanya, mahakarya Allah yang luar biasa yang ada di bumi yang untuk bisa kita pakai setiap hari, tidak membuat manusia bahagia seutuhnya, tidak membuat manusia puas. Justru ketidakpuasan terjadi dalam kehidupan manusia. Sekalipun semua telah dijadikan Tuhan, kita sering merasa tidak puas karena kita merasa Tuhan tidak memenuhi segala keinginan-keinginan kita. Segala yang kita perlukan seakan-akan tidak dicukupkannya. Kita kecewa atas semua keinginan kita yang tidak terpenuhi itu. Banyak doa-doa kita yang tidak dijawab. Kehidupan kita sulit. Banyak orang-orang yang menjatuhkan kita. Seolah-olah persoalan demi persoalan tak pernah berhenti. Dan Tuhan tidak mendengarkan doa-doa kita. Tuhan seolah-olah tidak peduli kepada kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu kekecewaan ini bukan hanya kita yang mengalami. Alkitab mencatat banyak orang yang percaya kepada Tuhan pun mengalami kekecewaan. Yunus misalnya, Yunus kecewa karena Tuhan mengampuni orang-orang Niniwe di mana mereka sudah hidup di dalam kejahatan dan Tuhan memberikan pengampunan kepada mereka. Habakuk kecewa karena Tuhan tidak menjawab dan tidak menolong meskipun ia sudah berdoa sekian lama waktunya. Naomi juga kecewa karena Tuhan mengizinkan banyak hal-hal buruk
terjadi dalam kehidupannya. Dia ditinggalkan oleh suaminya, kedua anaknya, dan hidup menderita bersama menantunya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam menjalani kehidupan ini, kita kecewa kepada Tuhan. Ketika kita bergumul, ketika kita susah, kita kecewa kepada Tuhan, bahkan kita marah. Apakah kita bisa protes? Mengapa ini terjadi Tuhan? Kenapa Tuhan membiarkan aku hidup di dalam penderitaan? Dapatkah kita berteriak untuk menunjukkan kemarahan kita, untuk mengungkapkan protes kita, kekecewaan kita kepada Allah? Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita agar kita tidak seperti bangsa Israel yang protes, kecewa kepada Allah karena Allah memberi pengampunan kepada bangsa yang menyiksa mereka, di mana Allah mengurapi Raja Kores untuk menolong umatnya keluar dari tanah Babel. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Yesaya 45 ayat 9 sangat jelas dikatakan, celakalah orang yang berbantah dengan pembentuknya. Celakalah kita jika kita berbantah dengan Allah. Celakalah kita jika kita protes, kecewa, marah kepada Allah. Kita ini seperti tanah liat yang siap dibentuk oleh pembentuknya. Mau dijadikan apa, itu terserah kepada pembentuk kita. Hidup kita ada dalam genggaman Tuhan, karena Dialah yang berkuasa atas hidup kita. Jika Tuhan mengizinkan segala sesuatu terjadi dalam kehidupan kita, Dia punya rencana. Jika Tuhan mengizinkan kita hidup di dalam sukacita, Tuhan pun menghargai setiap jerih lelah kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seperti kita kepada anak-anak kita, bukankah kita menginginkan sesuatu yang baik terjadi dalam hidup mereka? Dan kita akan berjuang, berusaha memberikan segala sesuatu yang mereka perlukan dengan sempurna. Demikianlah kiranya Allah di dalam hidup kita. Dia tidak akan mungkin membuat satu rancangan yang membuat kita menderita, satu rancangan kecelakaan yang membinasakan kehidupan kita. Karena Dia adalah Allah yang menjadikan langit dan bumi dan menciptakan segala isinya, termasuk saudara yang ada di dalamnya. Saya juga. Tangan Allah lah yang membentangkan langit, dan Dia jugalah yang memberikan perintah kepada seluruh tentara langit. Kepada semua Allah bisa bekerja. Kepada semua Allah bisa memakainya untuk melakukan karya yang indah. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pernah berbantah dengan Allah, tetapi pasrah dan biarlah Dia yang membentuk saudara. Berserah, biarlah Dia yang memelihara kita. Percayalah, segala sesuatu akan dipakai Tuhan melebihi apa yang kita pikirkan. Di luar jangkauan, Tuhan sanggup melakukan banyak perkara. Kiranya Tuhan memampukan kita dan membuat kita tetap kuat dan terus berpegang teguh kepada Dia yang menjadikan segala sesuatunya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah setiap hari kami selalu dikuatkan di dalam firman Tuhan. Kami dimampukan mengerti betapa Engkau Allah kami yang kuat, yang dahsyat, yang maha kuasa, yang penuh kasih. Biarlah kami berserah kepada Tuhan dan menyerahkan seluruh kehidupan ini ke dalam tangan-Mu. Apapun yang kami kerjakan, kami percaya ketika kami bersandar dan berharap kepada Tuhan, Tuhan akan memberkati. Berkati saudara-saudara kami yang berduka, yang bergumul, yang berjuang di dalam hidup. Biarlah penghiburan, kekuatan, dan jalan keluar yang dari sorga lah yang memberi mereka kekuatan dan semangat di dalam menjalani kehidupan. Demikian saudara-saudara kami yang bergumul, Tuhan berikan kesehatan bagi mereka yang berjuang untuk sembuh. Tuhan berikan penghiburan bagi mereka yang sedang berduka. Kami percaya Tuhan, di dalam segala kehidupan kami, kasih-Mu selalu menyertai. Hanya di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus
Itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.